Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmah Amirullah, NPWP 521410083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek Communication Management. Nah, apa sih sebenarnya proyek Communication Management itu? Yaitu proyek yang mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pencarian, manajemen, pengendalian, pemantauan, dan disposisi akhir dari informasi proyek tepat dan tepat. Nah, itu. Terus manajer proyek menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkomunikasi dengan anggota tim dan stakeholder proyek lainnya. Apakah jadi termasuk itu dari internal atau eksternal organisasi. Nah, ini means of project communication. Itu ada komunikasi itu ada dua jenis, ada verbal sama non verbal. Yang verbal itu ada rapat, presentasi, telepon atau pesan suara. Terus yang non verbal itu ada sentuhan fisik, tanda dari gerakan tubuh, ekspresi wajah kayak dan gaya penampilan. Nah, untuk ini mode of communication-nya itu, kalau formal meeting itu pro-nya itu fokus, interaktif, grup. Terus kontranya itu schedule, delays with stakeholder. Nah, ini bisa delay, jadi ya karena harus meluangkan waktu yang cukup gitu. Terus ada informal meeting, itu cepat dan interaktif tapi unpredictable, individual. Terus ada report, itu detailed message sama grup tapi no immediate feedback, jadi nggak ada feedbacknya. Kalau email cepat, terus fokus grup tapi unfocus responnya nggak fokus, jadi iya. Terus discoverable information unpredicted ya. Terus phone call fokus sama interaktif tapi koneksinya nggak bisa diperkirakan, sama individualnya juga. Terus conference call itu lebih konsisten message-nya. Terus sama grup ini coverage-nya uncertain. Nah, voicemail itu lebih cepat sama fokus pro-nya. Kalau kontranya itu limit kontennya limit sama individualnya, jadi sendiri-sendiri. Kalau WebEx itu fokus, terus interaktif, distributed group. Nah, ini membutuhkan teknologi kalau kekurangannya tuh. Nah, untuk proyek communication management proses itu prosesnya ada 4: communication planning, information distribution, performance reporting, administration, closure. Nah, untuk communication planning itu yang pertama itu dia menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan stakeholder. Selalu setiap proyek harus mencakup beberapa jenis rencana manajemen komunikasi, dokumen yang memandu komunikasi proyek. Selanjutnya membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek, juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Tuh ya, itu kegiatan yang ada pada communication planning. Terus untuk information distribution itu membuat informasi yang dibutuhkan tersedia pada waktu yang tepat gitu. Nah, membuat informasi ini. Nah, yang perlu diperhatikan dalam information distribution itu yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi dan metode formal dan informal penyebaran informasi. Jadi itu kuncinya ada di dua itu, teknologi dan metodenya. Terus performance reporting itu mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja. Nah, pelaporan kinerja itu membuat stakeholder diberitahu tentang bagaimana sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Lalu
ada juga namanya laporan status. Informasi laporan status yaitu menjelaskan di mana proyek berdiri pada titik dan waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada laporan kemajuan. Nah, laporan kemajuan itu menggambarkan apa yang tim proyek telah dicapai selama periode waktu tertentu. Terus ada ulasan status pertemuan, sering termasuk pelaporan kinerja. Untuk selanjutnya ada administrasi closure, yaitu menghasilkan, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi untuk meresmikan fase atau menyelesaikan proyek. Nah, sebuah proyek atau fase itu membutuhkan penutupan, sehingga dibutuhkan ini administrative closure. Terus penutupan administratif menghasilkan arsip proyek, penerimaan formal, dan pembelajaran. Nah, ini yang terakhir, suggestion for improving project communication, yaitu sarannya. Jadi yaitu yang pertama adalah mengelola konflik secara efektif. Saran yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya ada menjalankan pertemuan yang efektif, gunakan email secara efektif, dan gunakan template untuk komunikasi proyek. Ya, sekian dari proyek communication management. Terima kasih.